Selamat siang semuanya. Terima kasih banget nih yang udah datang dari Bu Helena, Mbak Rizka, Mbak Ninda yang udah nyempetin waktunya untuk meramaikan acara Jojo Webinar kali ini. Dan terima kasih juga para audiens yang sudah daftar dan ikut di webinar kali ini. Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Vina dari Jojonomic. Jojonomic sendiri adalah platform produktif bisnis untuk mempermudah mengelola perusahaan kalian. Dan seperti kita tahu, topik kita kali ini adalah self-care, mindfulness, and remaining positive in the workplace. Sebelum mulai, aku mau kasih role sedikit. Aku mau jelasin bagaimana role dari Jojo Webinar kali ini. Nanti akan ada sesi Q&A, jadi nanti Bu Helena akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang ingin dibawakan, lalu juga akan ada sesi meditasinya. Setelah sesi meditasi, nanti akan ada Q&A, dan jika para audiens sudah ada yang ingin bertanya, bisa banget chat pertanyaannya di Q&A box di tengah-tengah presentasi, dan akan dijawab saat sesi Q&A. Dan juga untuk para audiens, jangan khawatir akan mendapatkan materi slide dari Bu Helena, dan juga e-book dari Jojonomic, serta e-sertifikat, tapi syaratnya para audiens harus mengisi survei setelah webinar selesai. Oke, sebelum lanjut, aku ingin mempersilakan Mbak Ninda dari Urban Hire untuk menjelaskan apa sih Urban Hire itu. Halo Mbak Vina, thank you so much udah diajak lagi ke acara Jojo Webinar. Halo Mbak Diska, halo Bu Helena, salam kenal. Dan halo teman-teman yang hari ini udah pada join di jam 3 sore ini bahas tentang Peaceful Minds. Sekarang aku pengen perkenalin diri dulu. Salam kenal, aku Ninda dari Urban Hire. Urban Hire adalah end-to-end recruitment platform yang dapat membantu HR maupun companies untuk mempertemukan talent yang tepat gitu. Jadi di Urban Hire sendiri ada 4 platform, yaitu ada ITS atau Applicant Tracking System, lalu juga Distribution Channels, Online Assessment dan Video Interview, dan juga Employer Branding Solutions. Nah, ini dia Urban Hire Recruitment Platform Pipeline, mulai dari job creation, lalu juga distribution channel, screening, interview proses, sampai dengan negotiating kandidat tersebut. Jadi Urban Hire juga bekerja sama dengan lebih dari 30 job portals dan universitas. Nanti aku akan sebutkan apa aja. Nah, ini dia. Untuk distribution channel sendiri, kita bekerja sama dengan Google Jobs, Line Jobs, Glassdoor, LinkedIn, Facebook Jobs, dan masih banyak lagi. Untuk universitasnya ada ITB, UGM, dan masih banyak lagi. Untuk online assessment sendiri, kita bekerja sama dengan Mercer Metal, dan untuk video interview dengan Astronaut. Ya, ini dia angka dari job seekers-nya Urban Hire, sudah lebih dari 1.200.000 job seekers, dan juga lebih dari 9.500 company yang registered di Urban Hire. Oke, ini dia portofolionya Urban Hire. Kita membantu dari sisi government, financial services, consumer goods, sampai dengan startups. Ya, dan Urban Hire juga sekarang sudah ada di mobile apps lewat Google Play. Bisa download Urban Hire Employers ataupun juga Urban Hire for Job Seekers. Jadi teman-teman kalau yang memang pencari kerja atau mungkin kena layoff kemarin dan ingin cari kerja lagi, bisa langsung download apps-nya Urban Hire di Google Play. Oke, gitu aja mungkin dari aku. Thank you Mbak Vina, dan semoga have fun hari ini eventnya. Thank you Mbak Ninda. Nah, untuk para audiens yang juga ingin bertanya-tanya soal Urban Hire, mungkin Mbak Ninda bisa taruh kontaknya di kolom chat, biar nanti kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang Urban Hire, bisa hubungin ke kontak yang tertera. Oke. Siap. Oke. Dan karena acara mau dimulai, aku mau lempar nih ke moderator kece kita, Mbak Diska, silakan. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Di sini kita lihat udah 100-an yang hadir ya Bu Helena. Jadi excited banget untuk tema kali ini. Tema kali ini juga berbeda dari yang sebelumnya. Kayaknya ini pertama kalinya Jojonomic untuk webinar tentang mindfulness. Jadi sangat-sangat excited. Aku akan sharing profile background-nya Ibu Helena dulu. Sebentar. Ya, sore ini kita sudah kedatangan Ibu Helena Abidin. Ibu Helena ini adalah Corporate Director-nya dan juga Certified Meditation Facilitator di The Golden Space Indonesia. Gitu. Mission-nya adalah untuk membantu corporation dan business improving employees wellness gitu ya Bu.
Passionnya juga untuk transformation life experience nih, through speaking, retreat, and deep talk. Ibu Helena juga menjadi kontributor di Forbes Indonesia tentang benefits meditation for business dan juga membantu mentoring startups di Endeavor Indonesia. Pengalaman Ibu Helena 25 tahun termasuk 16 tahun di BMW Indonesia. Areanya marketing, branding, corporate communications, PR, dan people development. Sekarang Ibu Helena aktif di The Golden Space Worldwide Organization dan juga completed trainingsnya sampai ke Nepal, India, Thailand, USA, dan Peru ya. Wow. Terus 2015 Ibu Helena juga pernah mendapatkan Most Inspiring Woman dari SK2 dan Harper's Bazaar Indonesia. Juga Lifetime Achievement Award dari Auto Build Indonesia, juga mendapatkan award-nya Habitat for Humanity Asia Pacific 2017 karena servisnya membangun needy families through Women Build Project. Jadi kalau dilihat dari CV-nya sangat-sangat excited kita punya Ibu Helena hari ini. Mungkin kita akan belajar banyak gitu ya dari Ibu Helena. Aku sendiri beberapa kali sebenarnya udah pernah ikut kelas juga di The Golden Space Indonesia, kelasnya Bu Helena tentang balance ya Bu waktu itu. Balance, ya. Ya, jadi tentang balance mind and soul waktu itu seru banget. Jadi semoga hari ini teman-teman juga akan mendapatkan experience yang sama gitu ya, walaupun kita harus online karena kondisi yang sekarang, tapi jangan sampai mengurangi pengalaman yang hari ini gitu. Semoga akan tetap excited. Ini udah 140 Bu. Wow, amazing. Banyak. Ya silakan kita mulai aja. Baik, terima kasih sekali Diska dan terima kasih buat Jojo webinar. Luar biasa saya diundang kali ini untuk berbicara. Topiknya memang self-care, mindfulness buat teman-teman semua yang kayaknya ini dari Sabang sampai Merauke nih, luar biasa nih 105. Ada Bandar Lampung, wow. Dulu saya pernah tinggal di Bandar Lampung. Amazing. Terima kasih. Sebenarnya dari memang pengalaman saya dengan mindfulness itu nanti akan banyak sekali karena interesting sekali menggabungkan mindfulness dengan dunia kerja Mbak Diska. Ya, jadi mindfulness memang ceritanya meditasi, tetapi kalau digabungkan dengan dunia kerja itu sangat menarik bagaimana kita membangun self-awareness, mindfulness dalam setiap hari bekerja mengatasi tantangan dalam pekerjaan maupun hidup sehari-hari karena kedua ini bergabung ya. Baik, sebelum saya memulai acara ini, mungkin saya memperkenalkan The Golden Space terlebih dahulu, dan saya ada presentation chart dan juga video buat teman-teman semua ya. Saya share screen dulu sebentar. Baik, topik kita sekarang self-care, menjaga diri, ya jangan menjaga yang lain dulu, menjaga diri dulu kali ini dengan mindfulness dan selalu positif setiap hari di pekerjaan kita. Baik, keduanya berikut saya akan ada video sedikit. We aim to elevate human and rebalance cooperation. Now and the future require us to do things differently. We need to implant a limitless belief system in our organization. We need more than just being mindful with all the things around us. We need to change our human operating system from mind to heart. Mind is so limited. There is only so much we can change and innovate, or we are often repeating a similar strategy. But our heart is limitless. Only when we use our heart, we become a limitless leader and organization. Saya masih ada satu video lagi buat teman-teman semua.
The Golden Space apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum pernah dengar. The Golden Space ini adalah pusat meditasi, healing untuk kesehatan dan life transformations. Nah, mengapa saya keluar dari dunia korporat dan masuk ke dalam Golden Space itu karena transformasi hidup. Itu yang terjadi pada diri saya, dan itu terjadi dengan mengikuti program di Golden Space Indonesia. Dan Golden Space ini berdiri tahun 2005 oleh Master Umesh Edstanwani dan Ibu Susila Dewi di Singapura. Program kami meditasi classes, workshop ya, healing, konsultasi satu persatu, menyembuhkan emosi melalui meditasi, juga ada workshop, dan juga kami mengadakan retreat corporate program. Nah, video sebelumnya yang saya persembahkan adalah program-program mindfulness buat corporate yang kami berikan secara online dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang kami tawarkan ke dunia korporat. Karena dengan adanya pandemik ini, perubahan yang terjadi luar biasa ya teman-teman di hidup kita ya. Dan itu ternyata masalah yang besar saat ini adalah masalah kesehatan mental, kesehatan diri kita sendiri. Dan teman-teman semua nggak bisa baca ya Mas ya. Nanti akan didapatkan ya teksnya ya Mas Akil ya, nanti akan kita kirim. Jadi masalah terbesar di dalam hidup kita adalah dunia kerja sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat di chart ini. Di chart ini adalah kehidupan kita sebelum COVID. Masih ingat dulu mungkin ya di dunia kerja kita pergi ke kantor pulangnya malam. Jam 11, jam 12 malam, kita lupa. Kita teruskan ya. Jadi ini ke dunia, kalau mau saya ceritakan, ini cuma foto kantor aja di malam hari, di mana kita bekerja sampai malam. Ya. Oh, pakai HP mungkin ya, ada ya masalah ya. Chat berikutnya, nah ini, tahu-tahu kita menjadi seperti ini. Bekerja di rumah ya, bekerja di rumah, jam kerja itu tidak ada batasnya. Belum kita menghadapi keluarga ya, anak-anak, suami, istri, orang tua, dan semua kecemasan lainnya dalam hidup kita. Kebayang ya teman-teman semua ya, yang work from home, apa yang terjadi. Ini mungkin shocking sekali, tapi mungkin sekarang sudah biasa, sudah 4 bulan kita mungkin bekerja di rumah, dan mungkin sudah terbiasa, tapi saya mendapatkan input juga dari banyak dari teman-teman korporat di dunia entrepreneur dan bisnis. Ternyata sekarang kita udah memasuki masa-masa jenuh. Ya, untuk yang bekerja sudah di rumah, karena kita setiap hari harus meeting lewat screen dan semuanya. Ini membuat kita jenuh dan stres dan capek. Itu juga banyak saya mendapatkan info dari teman-teman di dunia korporat ya. Dan kehidupan kita sekarang totally bercampur aduk. Ya, dunia kehidupan keluarga, diri kita sendiri, dan juga pekerjaan. Sementara proyeknya, pekerjaan kantor tidak berkurang, malah bertambah ya Mbak Diska ya kita sekarang ya. Karena corporate dihadapi dengan situasi mungkin harus mengurangi tenaga kerja, membuat satu orang harus memegang beberapa job at the same time, dan itu harus dilakukan efisiensi semuanya. Dan ini menimbulkan sangat kecemasan di dalam hati kita, ketakutan, dan semua emosi itu bercampur aduk. Nah, apa yang chart berikut ini saya presentasikan ke teman-teman, ini adalah Global Risk Report dari World Economic Forum dari WHO. Ini adalah mengatakan future shock. Shock yang di masa yang akan datang, ini sebelum COVID ya, tahun 2019. Itu adalah emotional disruption. Ya. Jadi masalah emosi di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja, teman-teman semua. Nah, ini sebelum COVID loh, 10% dari penduduk dunia yang 7 billion itu mengalami mental disorder. Parah kan ini? Kalau ini 10% penduduk Indonesia udah berapa? Dan ini sebelum COVID. Kalau ada COVID, sudah COVID ini saya udah nggak tahu deh, increase berapa persen, itu luar biasa. Dan penyakit ini kita anggap emosional, masalah mental health itu anggap, oh biasa aja, nggak ada apa-apa. Karena kalau sakit perut, kita kerasa ya, fisik tuh sakit ya. Sakit kepala itu sakit. Tetapi masalah emosi, itu biasanya kita nggak sadari. Misalnya kita merasa sedih, merasa kok pagi-pagi nggak mau bangun ya, nggak mau bangun tidur, kok saya merasa kurang semangat, terus rasanya sedih gitu ya. Sedih dan kesepian, tapi saya nggak tahu masalahnya apa. Kenapa sih saya sedih? Kenapa pengen nangis?
atau malah tidak bisa nangis sama sekali, malah emosinya tidak mempunyai perasaan sama sekali. Kok saya nggak bisa merasakan diri saya ini sendiri ya? Ini rasanya apa? Sedih, senang, itu nggak tahu. Nah, itu udah tanda-tanda ada masalah dengan emosi. Ini berikutnya, ini juga tanda-tanda adanya depresi, masalah mental problem adalah naiknya rasa kecemasan. Kecemasan itu kalau teman-teman ya tahu-tahu misalnya diteleponin bos atau diteleponin customer gitu, tahu-tahu jantungnya berdetaknya cepat banget di sini. Nafasnya jadi pendek ya, very short breath itu ya, disitulah terjadi ya. Terus kok aku nggak bisa happy, aku merasa nggak sedih melulu, ya susah happy-nya. Tiap hari mukanya cemberut ke bawah, tegang, ya. Khawatir, nggak bisa itu rasanya happy. Ini saya yang salah atau memang ada apa yang salah gitu kita bertanyakan ya. Loneliness itu kesepian itu dalam hati. Dan itu juga ditambah karena kita work from home, kita ada jarak secara fisikal, jarak dengan teman-teman, dengan keluarga, ya. Jadi itu menimbulkan rasa kesepian yang lebih mendalam. Kesepian itu bukan hanya secara fisik kita nggak bisa memeluk atau memegang atau berjabat tangan, apalagi dengan COVID social distancing itu. Itu lebih dalam lagi. Kesepian itu rasanya tuh kosong di dalam hati. Itu dia, ya. Kemudian anger, kemarahan. Frustasi karena kerjaan biasanya project ini bisa diselesaikan 2 minggu, ternyata setelah work from home malah lebih lama. Karena belum pakai Jojonomic kali ya, Mbak Diska. Kalau pakai Jojonomic. Saya nggak minta diiklanin loh, Bu. Makasih, Bu. Gitu ya. Jadi marah, frustasi karena komunikasi dengan pimpinan, dengan staff itu malah semakin pelan, semakin lambat, dan follow up dari staff atau teman-teman atau dari klien, dari customer dalam semua pekerjaan menjadi lebih pelan, lebih slowing down. Semuanya yang pengen kita selesaikan kok nggak bisa selesai, sementara project bertambah dan kita harus bereskan project ini. Akibatnya kemarahan itu tertahan di dalam diri. Nggak mungkin dong marah-marah di depan screen ya Mbak Diska ya gitu kan ya, di depan meeting sama bos dan teman-teman nggak mungkin dong marah. Jadi semuanya ditahan di sini, ditahan di sini, ini ditahan banget ya. Terus declining of empathy, penurunan rasa empati. Kita udah nggak bisa merasakan teman-teman kita itu dalam situasi seperti apa. Mungkin sedang khawatir keluarganya kena COVID, pandemik ini, sedang khawatir kesehatan. Kita susah memberikan empati. Ya susah gitu karena diri kita sendiri udah gimana ya, udah capek gitu dalam bekerja, udah merasa marah, frustasi, di kepalanya udah pusing ya, cemas dan semuanya. Itu bagaimana saya memikirkan orang lain, bagaimana saya memikirkan konsumen atau pelanggan, sedangkan diri saya sendiri saya nggak bisa kontrol. Nah, inilah menjadi masalah sehingga produktivitas kita di pekerjaan menjadi turun. Yang terkena efek bukan diri kita sendiri, tapi teman-teman kerja, ya, teman-teman kerja, konsumen, ya, dan semua stakeholders kita, supplier dan segala macam. Itu efeknya luas banget, luas sekali ya. Nah, jadi saya ingin sebelum kita ke mindfulness menjelaskan mengenai energi. Saya lupa mengatakan tadi bahwa meditasi kami dan diskusi mengenai energi ini tidak ada hubungannya dengan agama atau aliran kepercayaan, tidak ada sama sekali ya Mas. Jadi ini bersifat universal. Kita berbicara mengenai energi di dalam tubuh kita. Nah ini dia, energi. Apa yang ada di sekitar kita ini semua energi. Cahaya matahari, ya, sinar matahari, sinar lampu, udara, oksigen, itu semua energi. Tetapi kita tidak bisa melihatnya, ya. Beda dengan foto ini, sepertinya ada warna, itu karena dibuat suasana sepertinya energi itu berwarna. Memang energi itu sebenarnya kalau dilihat lebih dalam berwarna, tapi secara kasat mata tidak bisa. Nah, emosi itu apa? Kan kita sekarang emosi, aku emosi deh gitu, aku marah deh, kesel deh gitu. Sebenarnya emosi itu adalah energy in motion. Nah, energi yang bergerak di dalam tubuh kita, ya. Mau marah, mau happy, mau kesel, mau apapun itu adalah energi yang ada di dalam tubuh kita. Itu bergerak.
bergerak dia, tidak statis. Jadi walaupun di tubuh kita ini seperti tangan kita ini kok, wajah kita ini kok kayaknya padat, bentuknya padat, tapi sebenarnya di dalam itu energi. Ya, ini sebenarnya scientific sekali. Karena di dalam tubuh kita kan ada sel-sel, dan sel ada inti sel. Inti sel itu kecil sekali. Nah, sekitar inti sel ini semuanya energi. Jadi sebagian besar tubuh kita itu energi bergerak ya. Nah, ini pengertian dasar dari energi dan emosi. Nah, ini teori saintifiknya ya. Energi, mungkin ingat pelajaran SMP atau SD, saya lupa juga ini. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Ya. Dia hanya bisa ditransfer atau ditransform, berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lainnya. Misalnya energi matahari jadi energi listrik cahaya, atau energi air menjadi energi listrik cahaya gitu. Jadi energi itu akan selalu berada di sekitar kita, itu kekal. Jumlahnya di dunia, di planet, di kosmos, di universe itu tetap. Dia putar-putar aja. Jadi kalau kita bernafas, kita mengambil energi dari luar. Mungkin saya mengambil energi dari Diska. Diska meluarkan nafas, nafasnya tuh muter-muter-muter dulu, nanti balik lagi ke saya. Ya kan? Itu perputaran. Tapi akhirnya akan kembali ke diri kita sendiri. Itu kemana-mana. Jadi ini scientific sekali ya, teman-teman semua. Nah, jadi kalau memang seperti ini, berarti kalau kita marah, emosi ada di dalam tubuh kita, kalau kita nggak proses mengeluarkannya, itu akan tetap berada di dalam tubuh kita. Nah, itulah hukum Lavoisier, kimia ya. Oh, gitu ya Mas Adi, lupa saya fisika atau kimia sih. Jadi kalau misalnya kita marah, itu berarti energi marah itu masih ada di dalam tubuh kita kalau nggak kita diproses. Nah, ini adalah, nah energi itu seperti apa kita mengukurnya? Ini ada dalam bentuk hertz atau frekuensi. Ya. Nah, ini ada sumbernya adalah dari Dr. David Hawkins. Nah, kita mengukur emosi kita seperti vibration ya, vibration kayak gelombang radio. Jadi kalau gelombang radio ada hertz-nya, sama seperti emosi dalam tubuh kita. Kalau kita merasa bersalah, itu berada di frekuensi yang bawah, 30 hertz. Ya. Apatis itu kan yang tadi itu loh Mbak Diska, udah bangun tidur, udah nggak peduli lagi sama semuanya, nggak peduli diri sendiri, kesehatan diri sendiri, apalagi yang lain, orang tua nggak peduli. Itu juga di bawah. Nah, grief itu adalah rasa duka yang mendalam, kesedihan yang mendalam. Mungkin karena kematian, ditinggal seseorang yang kita cintai. Nah, di bawah 150 Hz ini semua vibrationsnya, frekuensinya negatif, rendah, frekuensi rendah. Ya, dan di atas 175 Hz ini frekuensinya tinggi. Itu misalnya kebanggaan, keberanian, ya, joy itu di atas, ya, peace itu semua di atas, frekuensinya tinggi. Compassion, rasa cinta, rasa kasih itu di atas semua. Nah, hubungannya apa? Kalau teman-teman berada di frekuensi bawah, itu akan mempengaruhi semua. Teman-teman akan memprojekkan gelombang frekuensi yang rendah. Itu akibatnya kalau teman-teman misalnya takut, fear, misalnya 100 Hz, pagi-pagi udah takut, atau sekarang saat ini sedang takut, teman-teman mengeluarkan gelombang takut yang 100 Hz ini kemana-mana. Ke staf, ke pimpinan, ke keluarga, ke anak istri, suami, ayah dan ibu di rumah. Ya, jadi itu keluar itu gelombang. Nah, bahkan teman-teman itu kalau seperti ini kita bicara dengan webinar, dengan meeting dengan teman-teman kantor lewat Zoom, itu frekuensi teman-teman itu tertransfer ke yang lainnya. Nah, saya bicara di sini, frekuensi energi saya akan saya transfer ke teman-teman semua. Walaupun itu di Bandar Lampung, di Madiun, di Surabaya, demikian kuatnya frekuensi itu bisa nyambung ke sana. Luar biasa kan ya? Ya. Nah, ini misalnya teman-teman ingat nih, kalau misalnya suatu saat nih teman-teman ingat, ingat teman yang berada mungkin di Kalimantan gitu.
teringat dia, tahu-tahu besoknya teman ini di Kalimantan bisa telepon kita. Sering kan ya ada kejadian insiden seperti itu. Nah, itu berarti frekuensi kita dengan frekuensi teman kita itu nyambung. Sehingga tahu-tahu dia juga ingat kita. Ingat kita, tahu-tahu dia telepon ke kita. Nah, itu bicara frekuensi. Nah, akibatnya apa? Chart berikutnya. Kalau teman-teman memulai hari dengan gambar yang sebelah kiri, jutek namanya. Jutek, ya kesel, marah, kesel gitu. Dulu wajah saya seperti ini loh Mbak Diska waktu di corporate karena nggak bisa senyum, stres ya. Saya tuh orangnya perfeksionis, jadi maunya semuanya teratur, rapi, in details. Akibatnya saya tuh jadi tegang terus, anxiety terus, nggak bisa senyum, ya, suka marah-marah, ada yang nggak benar tuh marah. Ya saya seneng kontrol dari A ke Z itu seneng kontrol. Akibatnya jutek seperti ini, ya. Dan di sebelah kanan adalah frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi happiness, ya, happiness, joyful, damai, tenang. Tuh teman-teman ya, kalau di kantor dulu ingat sebelum masuk zamannya work from home, kalau bos datang dengan senyum, halo, selamat pagi semuanya, semuanya happy. Tahu-tahu ruangannya itu enak, teman-teman semuanya itu bekerja dengan enak hari itu. Tapi kalau bos datang nih dengan marah-marah seperti kiri, waduh, nih ada apa nih? Sebentar lagi kita bakalan diomelin gitu ceritanya ya. Siap, bos datang, kita udah takut duluan. Nah, itu energinya tersambung. Ada pertanyaan Mbak Wita, maaf, apa tadi frekuensi kita bisa tularkan teman? Ya, bisa sekali. Itu langsung, misalnya Mbak lagi marah-marah, frekuensinya kan di bawah. Itu langsung nanti suami kesel juga. Anak-anak langsung kesel juga. Bapak Ibu di rumah juga kesel. Langsung kena, pasti. Nular dia. Ya, saat meeting ini pun terjadi. Nah, sekarang kita bicara self-care karena kita perlu, ini penting sekali topik kita. Bagaimana self-care itu? Jadi teman-teman, kita semua sibuk ya tiap hari ngurusin kerjaan, orang tua. Terus kapan ya buat diri kita sendiri? Nah, itu dia pertanyaannya. Jarang banget. Ya, jarang banget kita punya waktu buat diri kita sendiri, kecuali lagi mandi, lagi dandan, mungkin mbak-mbak yang lagi cantik melihat ini rambut gitu kan ya, lagi gosok gigi atau lagi berdoa, itu paling buat diri sendiri. Dan itu cuma berapa menit dari 24 jam. Tidur apakah buat diri sendiri? Ya, tidur kalau tidurnya enak, kalau tidurnya otaknya terus mikir, besok kerjaan lagi, project belum selesai, itu bukan tidur, tidurnya enggak tenang. Ya, itu sama masih dengan bekerja di sana ya. Jadi self care adalah mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Ya. Harus itu dari 24 jam itu berapa menit mau kita dedikasi buat diri kita sendiri. Dalam diam, bukan diri sendiri tapi diganggu atau sosial media. Oke, aku sendiri di rumah nih. Tapi sosial media terus. Itu bukan namanya untuk diri sendiri itu, karena perhatian kita, energi kita ke sosial media gitu. Atau beritanya kebanyakan buruk lagi. Tapi berada sendiri dengan mengconnect dengan diri kita sendiri, benar-benar diam, bisa melamun, bisa tenang sendiri, tapi kita nggak memikirkan apapun kecuali diri kita sendiri. Connect dengan hati kita. Ya. Nah, itu penting sekali setiap hari kita lakukan. Namanya itu nanti mindfulness. Nah, coba kita menurunkan kecepatan, slowing down. Teman-teman ingat nggak kalau kerjanya makin cepat, makin banyak, tuk gitu kan ya, pengennya cepat, itu kesalahan makin banyak. Terus bergantian pekerjaan, sekarang ngerjain ini. Belum selesai, diganggu, kerjain ini lagi. Belum selesai, kerjain ini lagi. Interupsi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain itu memerlukan 23 menit loh untuk membalik fokus kita kepada pekerjaan kita yang pertama. Nah, bayangkan 23 menit itu lama sekali, Mbak. Lama sekali ya. Jadi itu akan terganggu, menurunkan produktivitas dan juga membuat kita semakin cemas dan juga meningkatkan kesalahan. Akibatnya pekerjaan justru bukan cepat selesai, malah banyak
salahnya harus diulang lagi dan segala macam ya. Jadi saya usulkan untuk self care ini teman-teman semua mengalokasikan waktu, nggak peduli apapun, mengalokasikan waktu untuk diri sendiri dan berdiam ya, berdiam bukan dengan gadget tapi dengan diri sendiri dan menurunkan kecepatan dalam bekerja. Tidak berarti akan nanti ketinggalan, produktivitasnya akan ketinggalan, tidak. Justru menurunkan, slowing down nafas kita, pikiran kita, itu akan membuat kita bekerja lebih efektif, lebih produktif, dan lebih baik hasilnya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini, mindfulness meditation. Apa sih mindfulness itu? Kan banyak sekali kita bicara tentang mindfulness. Perusahaan-perusahaan di Amerika, di Silicon Valley, itu semua yang dunia teknologi sudah menggunakan mindfulness. Mindfulness itu, nah lihat wajah orang ini, Bapak ini, dia tenang sekali ya. Dia aware, dia sadar, mindfulness itu sadar terhadap emosi maupun pikiran yang ada di otak kita. Jadi kita sadar saat ini, seperti saat ini, saya itu sadar penuh, saya berbicara dengan teman-teman yang jumlahnya 209, luar biasa, 209, dan saat ini saya fokus penuh membawakan topik mindfulness buat teman-teman. Saya nggak memikirkan nanti malam mikirin mau makanan apa, atau ada issues apa di kantor dengan keluarga saya, enggak. Saya fully memfokuskan perhatian saat ini membawakan program ini buat teman-teman. Saya cuma fokus satu aja, membawakan dengan terbaik buat teman-teman. Nah, itulah namanya mindfulness. Jadi kita juga sadar akan emosi kita. Saya sering mengadakan sesi mindfulness kepada teman-teman di dunia corporate. Yang pertama saya tanya, Mbak, Mas, feelingmu apa sih sekarang? Rasamu apa sekarang? Wah, nggak tahu. Bingung menjelaskan. Rasanya apa ya? Nggak tahu aku Nggak tahu aku. Nah, itu udah bahaya kalau nggak bisa mengetahui emosi kita. Berarti hati kita sudah terbangun tembok yang tebal. Jadi kita udah nggak bisa merasakan lagi perasaan kita. Ya, kebayang ya, kita mungkin dikecewakan oleh orang tua, dikecewakan oleh pasangan, oleh siapapun, akhirnya kita membangun tembok di sekitar kita, akibatnya kita tidak bisa merasakan lagi perasaan kita. Tembok itu makin tinggi, makin tebal. Kalau ada yang ingin mendekat ke diri kita, oh jangan dekat-dekat jauh-jauh. Kita tidak ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan teman kerja, dengan siapapun, karena hati kita dulu pernah disakiti, pernah terlukai, ya. Jadi itu akibatnya. Nah, mindfulness membawa kesadaran akan emosi kita. Oh, emosi aku flat aja, it's okay. Kalau merasa kok datar aja sih Mbak, aku nggak bisa merasakan apa-apa, it's okay. Oh, aku sedih. Oh, aku bahagia. Oh, aku nggak enak sih rasanya. Kayaknya ada kecemasan gitu. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi perasaan kita tanpa memberikan penilaian bahwa itu buruk dan jelek. Sukanya kita mengatakan, oh kalau misalnya sedih itu buruk. Itu salah. Ya, mengeluarkan kesedihan sangat positif. Itu berarti mengeluarkan toksin dari dalam tubuh kita. Menangis, bapak-bapak suka takut menangis, gengsi menangis. Ya, karena dulu dibilang anak laki-laki nggak boleh nangis oleh ibunya. Akibatnya hidup merasa harus kuat dan tidak boleh nangis. Juga ini terjadi pada wanita, pada kita. Ibu suka bilang, jadi wanita harus kuat. Ya, harus kuat, harus sukses, tidak boleh menangis, ya, harus belajar, harus kuat gitu. Nah, akibatnya kita juga kaum wanita belajar dari sini merasa harus kuat, nggak boleh menangis. Nah, akibatnya yang tadi, yang mukanya jutek itu Mbak Diska. Apalagi kalau laki-laki ya Bu, laki-laki juga kan suka dibilang nggak boleh nangis kan kamu laki-laki gitu. Nggak boleh, anak laki-laki nggak boleh cengeng, dibilang cengeng gitu kan ya. Salah besar karena menangis itu sebenarnya mengeluarkan toksin dan energi negatif kita dari tubuh kita. Ya. Nah, saya ingin mengajarkan nanti mengenai meditasi mindfulness, bagaimana kita supaya bisa mindful, itu harus
kembali ke dalam diri sendiri, harus tutup mata. Nggak bisa sambil gadget gitu, nggak bisa. Harus berdiam diri. Nah, benefitnya apa meditasi mindfulness ini? Itu tuh meningkatkan kesehatan kita, membuat kita lebih happy di tempat kerja karena udah nggak marah-marah lagi, kita fokus, dan energi negatif yang marah-marah itu kita lepaskan, kita bersih-bersihkannya, lebih fokus, lebih jelas. Ya, bayangin kalau kita bekerja dengan mindfulness, berarti kita cuma fokus ke satu persoalan, ya, cari permasalahannya, cari solusinya sebelum ke permasalahan lain. Terus kita lebih tenang hidupnya, ya, nggak marah-marah lagi, lebih positif. Apapun, kalau bos telepon atau konsumen komplain, kita nggak marah-marah langsung ini. Atau ada teman atau suami istri, zaman sekarang kan zaman sensitif gitu. Mengucapkan sesuatu, tahu-tahu kita merasa tersinggung gitu kan ya, marah gitu. Ya, itu sering sekali kan terjadi di rumah, apalagi sedang work from home ini. Jadi masalah rumah sama masalah kerja itu terganggu. Kalau teman kerja bicara sedikit, mana nih proyeknya kok nggak selesai-selesai gitu tanya. Tapi nadanya agak sedikit keras, itu kita langsung tersinggung. Ya, nah ini kita akan lebih positif, lebih tenang menghadapi hal-hal tersebut. Mengurangi stres, mengurangi kecemasan seperti yang tadi saya ungkapkan, ya. Terus meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalnya kita lebih tenang bekerja, hasil yang kita berikan lebih banyak, lebih tenang, nggak banyak kesalahan, ya. Laporan-laporan lebih jelas, kita mengerjakan apalagi keuangan atau proyeksi dan lainnya, itu lebih baik hasilnya. Employees engagement, kalau kita lebih tenang, kita komunikasinya lebih bagus, lebih enak, nggak marah-marah melulu, nggak nanti menelepon tahu-tahu marah dimatiin teleponnya gitu kan, memutuskan hubungan ya, hubungan baik gitu kan ya. Kemudian membangun ketahanan, kekuatan diri kita. Teman-teman semua, ini baru 4 bulan, 5 bulan loh. Kondisi uncertainties ini nggak tahu ujungnya kapan, nggak ada yang tahu. Apakah 6 bulan lagi? Belum tentu. Apakah setahun lagi? Ya mungkin ya. Dan semua ini akan berubah loh. Ya, dunia bisnis berubah, dunia politik, dunia ekonomi berubah, cara kita menanggapi situasi berubah. Nanti mungkin dunia digital tambah banyak karena semua harus dilakukan jarak jauh. Terus kita mungkin masih tidak bisa bersentuhan dalam waktu cukup lama, harus jaga jarak terus, ya, nggak bisa ngumpul atau nggak bisa nonton di bioskop lagi, nggak bisa nonton konser. Bayangin loh, nggak bisa olahraga yang rame-rame gitu kan ya. Semua harus dilakukan dengan jarak. Dan ini semuanya ya. Nah itu penting sekali bagi kita untuk tetap kuat menghadapi situasi seperti ini. Ini dunia berubahnya besar sekali. This is the biggest disruption that happening di seluruh planet, seluruh dunia. Cara kita bekerja udah harus berubah. Jadi yang kekeh, yang bandel, itu nanti akan tersingkir dari pekerjaan. Jadi teman-teman harus siap berubah, ya, harus siap berubah semuanya. Empathy dan compassion membangunnya ya. Oke, sekarang udah oke. Oh sorry. Gimana tadi saya mau balik? Oke. Nah ini adalah data saintifik dari Harvard Medical Research. Jadi ini membuktikan dia namanya MRI ya kalau men-scan otak. Jadi setelah 8 minggu melakukan meditasi, ternyata ada komponen otak namanya amigdala, itu sering mengecil dia. Jadi amigdala ini yang memproduce hormon stres. Ya, hormon stres menyebabkan kita cepat stres. Dengan dia mengecil, hormon stresnya menurun, hidup kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman, kalem menghadapi apapun, ya, lebih tenang. Nah, ini sudah terbukti. Basically dengan meditasi itu merubah cara kita dalam bereaksi terhadap apapun, ya. Nah, ternyata meditasi itu bisa merubah struktur otak kita. Ini penting sekali. Nah, inilah yang akan saya bagi kepada teman-teman. Berikutnya, ini saya mulai dengan teknik meditasi, ya. Oke. Nah, ini saya berikan tekniknya. Buat teman-teman yang duduk dengan nyaman, biasanya meditasi pakai baju kaos yang santai, nggak terlalu ketat, jadi supaya kita rileks. Buat meditasi harus rileks.
Teman-teman boleh duduk di lantai, ya, duduk di lantai menggunakan bantal dengan posisi kaki bersila. Tapi kalau nggak ada tempat di lantai, juga bisa duduk di kursi, tapi kedua telapak kaki menyentuh lantai. Ya. Nah, untuk meditasi ini saya sarankan teman-teman mencari tempat yang nyaman di rumah. Bisa di ruangan keluarga atau di kamar tidur, di pojokan, itu cari suatu tempat yang nyaman. Jadi kalau teman-teman merasa sedih atau apa, kesel, itu larinya ke tempat itu. That's your happiness spot. Nah, nanti bisa taruh lilin, taruh bunga, taruh essential oil, taruh buku-buku yang senang dibaca. Jadi itu tempat kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi tempat kita berbalik untuk menyayangi diri kita sendiri. Ya, nanti itu taruh karpet, taruh bantal, jadi kita bisa bersila di situ. Ya, nah nanti kita kalau ada kacamata teman-teman dan jam tangan mohon dilepas. Jadi kalau meditasi yang berbau-bau metal itu kita lepas karena metal ini akan mengganggu energi di dalam frekuensi dalam energi tubuh kita. Ya, kemudian teknik berikutnya duduk dengan tegap. Jadi tulang belakang ini harus lurus. Seperti saya kelihatan di samping, ini harus lurus. Kepala lurus, ini semua lurus ya. Karena energi itu masuk melalui ubun-ubun otak kita dari atas dan tulang belakang kita. Jadi harus lurus ya. Kemudian luruskan kedua siku. Jadi mengambil seperti ini, tangannya seperti ini ya. Sikunya diluruskan, kemudian ditaruh di atas lutut. Kalau bersila juga seperti itu ya, lutut. Telapak tangannya menghadap ke atas. Kalau duduk di kursi juga seperti itu. Nah, nanti angkat dagunya 45 derajat, angkat sedikit. Karena selama meditasi biasanya kita tutup mata dan lama-lama suka turun gini. Kita nggak mau turun, jadi angkat sedikit ya. Selama meditasi kita pejamkan mata dengan rileks. Ya, jangan buka mata, jangan ngintip gitu. Nah, jaga postur ini selama sesi meditasi berlangsung ya. Nah, saya akan mengajarkan meditasi ini gampang sekali. Jadi hanya bernafas teman-teman. Tarik nafas, ditahan dan hembuskan. Tarik nafas, ditahan dan hembuskan. Itu ya. Gampang sekali, jadi ikutin petunjuk saya. Tapi saya juga akan memberikan teknik visualisasi. Jadi saya akan bilang mungkin ada visualisasi. Seperti apa nanti tinggal diikuti aja. Jadi tinggal membayangkan saja melalui petunjuk meditasi saya. Maka saya akan 10 menit melakukan meditasi buat teman-teman. Oke ya? Siap ya, saya nggak bisa ngelihat teman-teman semua loh yang 200 teman-teman ini. Jadi saya percaya, jadi teman-teman ikutin aja yang di dalam ini ya. Duduk di lantai, siap, bersila, telapak tangan ke atas ya. Kacamata. Ya, Diska juga, teman-teman di Jojonomic. Silahkan ya. Nah, saya akan stop sharing dulu. Karena saya akan memainkan lagu buat teman-teman ya. Saya akan sharing sekarang lagu. Jadi pejamkan mata sekarang. Pejamkan mata dan rileks. Ya, tutup mata dan rileks. Saya akan memainkan lagu secara nyaman dan meditasi ini akan berlangsung sekitar 10 menit saja, pendek. Oke. Pejamkan matamu dan rilekskan semua bagian tubuhmu ya. Oke. Baik, tenangkan dirimu. Tarik nafas perlahan. Ditahan sejenak. Dan hembuskan. Tarik nafas kembali, ditahan sejenak, dan hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas, ditahan lebih panjang, lebih perlahan, dan hembuskan lebih panjang.
Dan kini rasakan dirimu yang lebih nyaman, lebih santai, dan lebih rileks. Singkirkan pikiranmu. Apapun yang ada dalam pikiranmu, tinggalkan sejenak. Dan bila dia datang, biarkan dia lewat dan kembali ke nafas. Kembali ke nafas, tarik nafas, dan hembuskan perlahan. Rasakan kehangatan nafasku di dalam tubuh. Kita sudah lupa apa rasanya nafas. Padahal nafas ini menemani kita sejak kita lahir di dunia. Ucapkan terima kasih kepada nafasmu. Terima kasih. Sebenarnya engkau memberikan saya kehidupan. Tanpa nafas, aku tidak hidup. Tiada lagi kehidupan yang aku rasakan. Terima kasih ya nafas. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tarik nafas kembali. Dan hembuskan perlahan. Tetap pejamkan matamu. Dan nikmatilah waktu untuk dirimu sendiri saat ini. Aku ingin mengajakmu untuk menyayangi dirimu. Tahukah engkau, siapakah yang paling mengerti dirimu? Hanya dirimu. Orang lain tidak mengerti dirimu. Tidak orang tuamu, tidak suami istrimu. Hanya dirimu yang mengerti apa perasaanmu saat ini, apa kesedihanmu saat ini, apa kekhawatiranmu saat ini, apa yang menyebabkan engkau merasa takut, merasa cemas dan khawatir. Kadang kita susah mengungkapkan perasaan ini pada orang lain. Maka ungkapkanlah itu pada dirimu sendiri. Dan dengarkanlah isi hatimu. Seperti apakah isi hatimu saat ini? Dan bila engkau ingin menangis, menangislah. Kau tidak perlu menjadi orang paling kuat di dunia ini, paling hebat di dunia ini. Tidak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu yang engkau sayangi. Tidak apa-apa. Menangis, mengungkapkan perasaan bukan berarti kita lemah. Justru berarti kita tahu kekuatan diri kita sendiri. Justru kita lebih mengerti diri kita sendiri. Karena itu sumber kekuatan buat kita. Bila engkau ingin memeluk dirimu, peluklah. Bila engkau ingin memegang dadamu, hatimu, peganglah. Dan rasakan degup jantungmu. Rasakan detak jantungmu. Rasakan nafasmu. Karena itulah kehidupan. Janganlah kita biarkan kesibukan kita sehari-hari melupakan kita terhadap diri kita. Jangan kita biarkan konflik, drama, rasa sakit hati masa lalu menyebabkan kita sedih terus-menerus dalam hidup kita. Bahagia adalah hak kita. Merasa senang tanpa merasa salah, itulah hak hidup kita. Hak yang kita miliki sejak lahir. Bila ada yang mengatakan engkau kecil,
engkau tidak baik, engkau kurang sukses, kurang bahagia, kurang hebat, kurang berhasil, kurang pintar. Jangan dengarkan suara-suara itu. Karena engkau dilahirkan luar biasa. Engkau dilahirkan sebagai sosok yang hebat. Jangan biarkan orang lain mengecilkan dirimu. Jangan biarkan juga dirimu mengecilkan dirimu sendiri. Tarik nafas yang panjang. Ditahan dan hembuskan. Tarik nafas kembali. Dan hembuskan perlahan. Dan aku ingin mengajakmu memvisualisasikan sebuah energi yang luar biasa berada di sekitarmu. Bak cahaya matahari, energi kilau keemasan, menghujanimu di sekitar ruanganmu tempatmu berada. Tarik nafas dan hirup energi baru ini. Energi bercahaya keemasan. Biarkan energi ini mengisi hatimu, mengisi jantungmu, mengisi seluruh sel-sel tubuhmu. Tarik nafas. Isi energi ini ke dalam paru-paru. Dan biarkan dia membersihkan tubuhmu dari semua toksin-toksin, energi negatif yang sudah berada di dalam tubuhmu sekian lama. Hirup energi baru ini. Hirup yang mendalam. Dan ungkapkan, terima kasih. Terima kasih Yang Kuasa. Terima kasih Engkau atas kehidupan ini. Terima kasih diriku. Terima kasih, saya sangat mencintaimu. Terima kasih atas kehidupan yang luar biasa yang telah diberikan. Aku bersyukur. Aku cinta diriku. Dan aku akan berjanji merawat diriku. Merawat tubuhku, merawat jiwaku, merawat hatiku. Mulai saat ini. Selalu menjaganya setiap saat. Tarik nafas kembali. Dan hembuskan perlahan. Tarik nafas kembali. Ditahan. Dan hembuskan perlahan. Tarik nafas satu kali lagi. Ditahan. Dan hembuskan. Dan begitu teman-teman sudah siap, boleh membuka mata kembali dengan senyuman di wajah. Ya, selamat pagi semuanya. Berikan senyuman untuk dirimu sendiri. Baik, saya kembali ke chart. Saya akan informasikan sedikit lagi. Nah, ini dia Mbak Diska, hadiah buat saya dari Golden Space buat teman-teman semua. Jadi boleh akan mendapatkan free online meditation session dalam rangka ulang tahun kami keempat. Ulang tahun kami keempat itu tanggal 25 Juli jam 10 sampai jam 6 sore. Itu ada di Zoom. Silakan ke www.thegoldenspaceindonesia.com. Nah, buat teman-teman ini tolong di reservation. Ya, sebelumnya teman-teman boleh mendapatkan free meditation session dengan mendaftarkan diri di bit.ly/TGSI 4th anniversary ya. Demikian. Terus ini adalah
kontak The Golden Space Indonesia, ada IG-nya The Golden Space Indonesia juga, dan ini kontak saya di IG maupun di LinkedIn. Oke? Nah, cukup sharing saya sekarang. Saya kembalikan ke Mbak Diska dan saya siap menjawab pertanyaan. Pertama-tama terima kasih Bu Helena, meditasinya sangat-sangat saya berasa bukan di kantor tadi. Jadi lagi berasa di mana gitu Bu. Gitu ya. Sangat positif. Jadi kalau yang tadi Bu Helena bilang energi itu bisa ditularkan walaupun online, itu berasa sekali gitu Bu. Iya. Ya. Karena dengerin suara Ibu tetap kayak energinya tuh positifnya tuh sampai gitu. Iya. Jadi sebelum saya memulai acara ini, saya menyiapkan energi saya untuk 200 orang. 200 orang siap, jadi saya bisa memproyeksikan energi buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan energi saya. Sekarang kita langsung ke Q&A aja. Bentar. Ini pertanyaannya kemarin kan kita sempat diskusi ya Bu, gimana kalau nanti nggak ada yang nanya? Saya bilang biasanya pertanyaan banyak banget. Ayo nanya, saya di sini loh, nanti susah nyari saya. Ini banyak banget. Mungkin aku akan pilih 3 pertanyaan dulu, nanti Bu Helena jawab dulu, nanti aku pilih lagi jadi 3 pertanyaan gitu ya Bu, biar nggak terlalu banyak. Yang pertama ini tentang ada yang ngerasa self-confidence-nya tuh too much caring to other people gitu, terus problem with self confidence, terus ada yang sering mempunyai pikiran negatif sampai depresi, sampai stres, terus sampai kena ke fisik sakit lambung gitu Bu. Nah, ini mungkin yang pertama pertanyaannya, gimana sih caranya kita mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Baik, itu dulu ya, yang itu yang pikiran pertama. Negatif ya. Saya jawab yang pertama dulu. Oh ya udah, silakan. Iya, takutnya nanti kelupaan. Oke. Jadi negativity itu memang banyak sekali dipengaruhi dari luar, teman-teman semua. Jadi penting sekali kita menyadari, kita kalau bergaul dengan teman-teman yang negatif itu otomatis energinya kita serap juga, Mbak Diska. Ya, orang-orang yang apatis, selalu merasa gagal, merasa susah, merasa nggak kuat menghadapi ini, selalu gagal terus, selalu negatif aja. Mau diajak positif itu susah. Kita kalau bergaul dengan teman seperti itu atau ada orang-orang seperti itu di keluarga kita, itu kita akan menyerap energi itu. Nah, cara yang terbaik adalah dengan melakukan meditasi supaya energi kita itu tetap positif. Kita jaga positif dan jangan sampai energi orang ini masuk ke dalam tubuh kita. Itu ada tekniknya dalam meditasi dan memang tidak bisa diajarkan dalam 10 menit, 20 menit ya. Ada prosesnya di mana kita bisa memprotek energi kita supaya yang negatif ini tidak masuk. Dan juga membersihkan. Kalau udah masuk itu mesti gimana membersihkan energi negatif dalam kita. Itu ada teknik-tekniknya. Supaya kita bisa melepaskan energi negatif ini, termasuk ya mau menangis, mau curhat, mau apa, itu juga bagian dari melepaskan energi negatif dan meditasi. Dan itu diproses melalui nafas. Nah, ini saya baru mengajarkan nafasnya itu nafas biasa. Nanti ada nafasnya namanya nafas cepat. Jadi kalau misalnya ada kemarahan dalam diri kita, kita bisa nafas cepat misalnya. Nah, itu teknik untuk mengeluarkan energi negatif. Ingat yang tadi energi negatif kalau di dalam tubuh, kalau dibiarkan itu akan jadi sakit. Nah, harus dikeluarkan. Tadi ada yang sakit lambung tuh, Bu. Nah, sakit lambung itu kenapa? Sakit lambung kalau yang dari area perut itu Mbak Diska, itu kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan. Itu semua di perut. Dan ingat dulu kalau misalnya kecil disuruh zaman sekolah mesti presentasi, kan itu rasanya takut tuh. Maunya ke belakang dulu, ke toilet dulu kan gitu kan ya. Jadi memang rasa takut, rasa apapun itu kecemasan, takut, itu semua berada di pencernaan kita. Nah, itu akibatnya kalau ini kita biarkan dan tidak diproses, lama-lama itu akan menjadi sakit lambung itu, yang nanti bahkan sampai masuk rumah sakit, UGD, teman saya ada yang seperti itu parah loh. Ya, teman-teman ingat, dan itu yang harus dibersihkan emosinya. Kalau emosi tidak dibersihkan bertahun-tahun, jadilah physical.
Dan physical disease. Maksudnya sering banget kita ke dokter, abis itu, dok saya sakit mah misalnya, tapi saya makannya benar, ya ini cuma stres gitu. Sering banget tuh dijawabnya Nah, iya. stres Tapi gitu. dokter nggak bisa menghilangkan stres itu. Caranya gimana? Teman-teman harus belajar sendiri menghilangkan stres itu gimana. Dengan ini meditasi itu sebenarnya teknik yang murah sekali. Kita nggak usah bayar mahal-mahal ya seperti ke dokter gitu ya. Meditasi itu cuma bernafas. Alangkah murahnya, dan itu nafas oksigen itu ada di sekitar kita. Cuman tekniknya aja belajar bagaimana untuk mengatasi itu ya. Jadi menurut saya meditasi adalah cara yang paling murah dan efektif untuk menjaga supaya kita nggak stres. Oke, yang pertanyaan kedua ya Bu. Jadi ini lebih spesifik lagi sih untuk ke tempat kerja. Nah ini banyak banget yang komplain tentang bosnya gitu. Gimana sih cara menghadapi bos yang moody? Kan ini sebenarnya mirip-mirip yang tadi ya Bu, karena energi negatif tuh dari luar. Tapi kalau misalnya dari bos itu kan setiap hari mau nggak mau kita kan pasti berkomunikasi dan berinteraksi gitu. Nah itu tipsnya gimana tuh Bu? Baik, nah ini dia. Pertama, ada satu hal yang kita harus ketahui. Kita tidak bisa merubah orang lain, betul kan? Bos mau marah-marah, kita nggak bisa bilang, bos jangan marah-marah dong, gitu kan? Nggak bisa ya. Bahkan di keluarga pun ibu yang suka marah, suka kontrol, kita nggak bisa merubah. Ingat, apapun yang terjadi di dalam diri kita, yang terjadi di pekerjaan kita, itu banyak sekali yang di luar kontrol kita, Mbak Diska. Apapun itu, konsumen marah, staff marah, ini nggak beres, itu nggak beres, atau apapun ya, proyeknya nggak beres, ini nggak bisa jalan, barang yang dikirim nggak nyampe ke konsumen, atau apa, teknologinya apapun ini jaringannya macet semua, jadi apakah kita punya kontrol? Tahu-tahu kita tidak punya kontrol. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, biarkanlah. Apa yang bisa kita kontrol? Diri kita sendiri. Bukan? Apa yang kita bisa kontrol dalam hidup? Itu diri kita sendiri. Yang lain kita nggak bisa kontrol. Nah, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri supaya bisa menghadapi bos yang marah-marah, yang mengirimkan energi negatifnya? Adalah dengan tidak bereaksi. Dengan membalas negativity-nya. Adalah dengan mengeluarkan frekuensi positif yang tadi saya jelaskan. Ya, compassion, joy, happiness, ya, dan sadar bahwa kalau bos marah-marah kepada kita, bos ini punya problem, punya emotional issues. Teman-teman yang marah ke kita, konsumen yang marah, mereka punya emotional issues. Jadi jangan kita tuh tersinggung. Kalau bos marah-marah ke kita, itu tidak mengenai kita secara pribadi, secara ini. Jadi jangan tersinggung. Banyak hal teman-teman marah ke kita itu karena mereka sedang mengalami emotional issues, mungkin di rumahnya lagi ribut, dengan ini lagi ribut, jadi bawaannya nggak enak. Bos juga punya keluarga, manusia biasa, mungkin di rumah lagi ribut, mungkin ada payment yang tidak bisa datang, ada bank, masalah yang lebih besar lagi yang tidak kita ketahui, tahu-tahu bos datang ke kantor dengan marah-marah. Jadi kita harus berempati. Jangan mengikuti itu. Makanya vibrasi frekuensi teman-teman harus selalu positif. Jadi sehingga kalau bos melihat kita, kok dia tenang-tenang aja ya, kok dia happy, kok dia kalem ini. Akhirnya bos akan frekuensinya juga akan turun, ngikut gitu kan ya. Oh, saya salah tadi marah-marah. Bos juga bisa sadar, kita juga bisa sadar kan kalau kita marah-marah kelepasan, salah nih saya. Nah, kalau ada energi yang positif yang menyandingi itu akan memberikan netralisasi, akan memudahkan situasi tempat kerja. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Tanggung jawab itu semua dari diri kita. Mungkin abis ini bosnya dikasih brosur Golden Space kali ya Bu? Oh iya, diajak meditasi bareng. Dikirimin yang tadi. Anniversary. Oke, ini pertanyaan ketiga ini ada yang menarik. Mungkin karena WFH jadinya harus kerja di rumah menghadapi anaknya kayaknya nih. Jadi dari
Mbak Maria nih nanya gimana sih mindfulness meditation untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD, bisa online atau tidak? Mungkin Bisa banget. Dan di The Golden Space kami punya kelas anak-anak 4 sampai 12 tahun dan itu luar biasa. Jadi anak-anak pun dilatih untuk lebih kalem menghadapi situasi di sekitarnya, ya kan? Mereka juga banyak anxiety, takut karena yang biasanya ke sekolah, tahu-tahu harus di rumah gitu kan. Dan di rumah ngebayangin orang tua akan memiliki waktu penuh untuk diri dia sendiri karena dia merasa di rumah, orang tua di rumah kan ini kayak libur gitu kan ya. Ternyata orang tua lebih sibuk bekerja, nggak ada waktu buat dia. Jadi dia kecewa, kesel gitu. Nah, kita juga memberikan mindfulness meditation untuk anak-anak. Jadi supaya mereka tenang. Dan ternyata juga kita banyak anak-anak seperti autis ya. Autis yang tidak bisa bereaksi, tidak bisa berkomunikasi, itu juga bisa datang ke meditasi karena itu akan membantu mereka untuk bisa berkomunikasi. Lucu deh, itu bisa mereka akhirnya berkomunikasi lagi. Yang selanjutnya, gimana kalau misalnya kita punya teman yang selalu menyendiri bila ada masalah gitu? Karena menurut dia orang yang mendengarkan itu tidak akan paham apa yang dirasakan dia. Jadi dia selalu memilih untuk menyendiri. Nah, kita sebagai teman yang baik tuh sebenarnya harus gimana menurut Ibu Helena? Oh, terima kasih. Ini tolong dilihat terus teman-teman yang mengalami seperti ini karena dia mengalami depresi. Ya. Tapi berikan dia space, berikan dia ruangan untuk dia menyendiri, nggak apa-apa gitu. Tapi kita check in terus, kita cek lagi gitu. Hey, apa kabar gitu ya. Tapi kita amati karena akan ada masalah juga gitu nantinya. Jadi jangan diganggu, tapi kita amatin dari jauh tingkah lakunya, behaviornya bagaimana, loneliness-nya. Dan kalau misalnya mau, mungkin bisa diajak juga bermeditasi ya. Saya merasa itu penting sekali. Atau diajak ke apalah ya, mungkin ke psikolog atau apapun untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang menyendiri, akhirnya dia merasa tidak punya teman, akhirnya memutuskan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu jangan sampai terjadi gitu. Tapi kita harus mengerti mereka juga apa yang mereka rasakan gitu. Tidak ada jawaban yang pasti, nggak ada metode kayak langkah 1, 2, 3 untuk menghadapin orang ini karena situasinya berbeda-berbeda ya Mbak ya. Tapi kalau bisa dijaga, dilihat dari jauh dan diberikan bantuan atau mendengarkan. Kadang-kadang orang seperti ini mau mendengarkan. Kalau dia udah percaya dengan kita, dia mau membuka diri. Mungkin jangan dijudge kali gitu ya Bu. Jadi biasanya kadang kita tuh kadang-kadang nggak sadar juga gitu ya. Misalnya ada temen yang cerita, kadang-kadang kan kita komentar, kamu harusnya gini. Iya, mungkin kadang-kadang orang juga pengennya didengerin aja gitu ya Bu. Iya. Jangan dijudge loh. Teman-teman kita yang diam di kantor, yang introvert diam, itu mereka nyaman dengan diamnya. Jadi jangan dijudge karena kita kebanyakan judge-nya kalau diam berarti dia tidak perform gitu loh. Kalau dia nggak mengeluarkan suara waktu meeting berarti dia kurang perform, kurang aktif, dan terus kita memberikan penilaian di bawah. Itu banyak sekali terjadi di dunia pendidikan. Semua guru mengharapkan angkat tangan gitu. Padahal anak yang diam itu dia lebih banyak berpikir, mencernanya dulu sebelum memberikan tanggapan gitu. Jadi jangan menjudge. Betul sekali, Mbak Rizka. Spesifik gimana sih cara menularkan positive way-nya kepada surroundings, family, colleagues gitu? Ya itu dengan latihan meditasi, karena frekuensi itu harus tetap tinggi. Ya. Jadi kalau kita frekuensinya sudah naik, tidak berarti nggak bisa turun. Ya. Kita kan nggak stabil. Kalau kadang-kadang hari ini kita happy, besok ada sesuatu menyebabkan kita drop gitu. Tapi kalau kita mempertahankan frekuensi kita tinggi, kita drop, naiknya cepat, Diska. Jadi cepat balik lagi gitu. Tapi kalau kita nggak mempertahankan frekuensi kita, jadi naik, nanti ada apa yang terjadi, kita langsung turun. Wah, mau naiknya susah banget, tetap sedih terus, tetap merasa marah, kecewa, sakit hati, nggak beres-beres gitu. Jadi penting sekali membersihkan emosi-emosi negatif ini supaya frekuensi kita tinggi dan kita bisa mempertahankan setiap hari. Jadi seperti meditasi tadi, saya menyarankan teman-teman melakukannya 2 kali sehari.
pagi saat setelah bangun, ya mungkin 10 menit sampai 15 menit ya berdiam diri setelah sholat, misalnya sholat pagi atau berdoa pagi. Dan malam hari sebelum tidur gitu. Nah, banyak yang bertanya kepada saya juga, Mbak, beda meditasi sama doa apa sih, Mbak? Nah, Gitu itu kan. juga banyak tuh yang suka nanya. Iya, nanyanya begitu. Jadi meditasi itu sama doa itu apa bedanya? Nah, kalau berdoa itu kan kita berbicara dengan Tuhan ya, dengan Sang Kuasa kita gitu. Kita berterima kasih, minta ini, minta itu, pekerjaan kita bagus, anak-anak sehat, orang tua sehat, kita mengkomunikasi. Kalau meditasi itu kita berdiam diri supaya kita bisa mendengarkannya. Ini dia, mendengarkan intuisi kita, mendengarkan isi hati kita. Kalau kita bicara terus, sibuk terus, kita nggak bisa mendengar itu, Mbak Diska. Betul. Ya, padahal yang Maha Kuasa itu selalu memberi kita petunjuk, menjaga kita. Pasti dia akan bisikin sesuatu. Kamu lakukan ini hari ini. Kalau ada masalah, ini pemecahannya seperti ini. Tapi karena kita sibuk sendiri, kita nggak bisa mendengarkan. Jadi kalau komunikasi kan harus dua arah. Nah, biasa kalau berdoa itu satu arah. Kita nggak mendengarkan. Nah, meditasi itu kita membuat dua arah. Ya, kita bisa mendengarkan. Ini selanjutnya, berapa lama Bu meditasi yang dilakukan pemula? Nah, ini mungkin jawabannya yang tadi itu untuk pemula ya, juga. Pemula sekitar 5-15 menit. Bisa dengan lagu, nanti cari aja di Spotify lagu-lagu yang tenang, menyenangkan. Masing-masing seleranya beda. Ada yang pengen dengan lilin, ada essential oil, silakan aja. Ada dengan bunga wangi-wangian, silakan gitu. 5-10 menit lah dilatih. Oke. Nah, ini juga pertanyaannya, ini yang sering aku alamin juga waktu awal-awal belajar meditasi ya. Gimana caranya waktu meditasi sendiri, kan pikirannya tuh banyak banget. Yeah. Mungkin kalau ada Bu Helena kan kita diarahkan selalu, oh ya dengerin suaranya Bu Helena. Cuma kalau lagi sendiri tuh memang mengatasinya tuh bagaimana gitu. Jangan judge diri kita sendiri, jangan jahat-jahat terus karena nggak bisa, itu langsung kita tinggalkan gitu, karena itu perlu latihan, perlu waktu gitu. Jadi just be nice, baik terhadap diri sendiri dan latih aja. Jadi kalau ada pikiran datang, saya juga masih meditasi, kadang-kadang pikiran lain datang kan ya. Pas dia datang, oke, kita mikirkan ini, tiba-tiba ada saya memikirkan mungkin suami atau istri atau anak-anak, nanti kita biarkan, oke, nggak apa-apa. Terus biarkan dia lewat, nanti kita kembali ke nafas kita. Dan kita bayangkan lagi kembali ke dalam nafas. Ya, terus nafasnya itu semakin dipelankan. Makin dalam, makin pelan. Makin dilatih itu makin enak. Enak banget. Semakin nafas itu pelan, semakin dalam. Aduh, kita tuh tenang sekali. Nah itu nanti mungkin balik lagi, nggak apa-apa kalau balik lagi, iya gitu lewat balik lagi. Nah itu aja dilatih, sabar. Kuncinya itu memang kembali ke nafas ya Bu. Saya juga awal-awal tuh kayak, oh iya balik ke nafas, dengerin nafasnya sendiri gitu. Lama-lama kembali fokus lagi gitu. Iya, namanya kalau Inggrisnya tuh centered gitu ya. Jadi kita balik ke tengah lagi gitu. Ke tengah lagi itu selalu nafas. Karena sadari hidup kita tuh sebenarnya nafas. Mbak Diska, Helena itu nafas sebenarnya, ya kan? Yang lain ini tuh melengkapi, kulit-kulit ini yang apa cantik-cantik, make up, lipstick itu tuh melengkapi. Tapi sebenarnya Helena, Diska dan teman-teman semua tuh intinya tuh nafas, jiwa kita, hidup kita gitu. Oke, ini dari Mbak Fitri menarik sekali dari Palembang mungkin. Say hi buat yang dari Palembang, banyak juga dari daerah. Tadi ada Mbak Hanida nih, Kak, tolong sampein Ibu Helena banyak-banyak. Aku sempat nangis pas meditasi tadi. Nah, ini juga sama nih. Ini sama Bu pertanyaannya. Jadi dia nangis hampir sesenggukan tadi pas meditasi. Itu normal atau itu tandanya terlalu banyak energi negatif di dalam badan? Iya, jadi itu Mbak udah tahan lama sekali ya. Lama sekali tangisannya, air matanya itu ingin keluar tapi nggak keluar, susah keluar gitu. Jadi kalau yang nangis silakan nangis. Kalau membayangin waktu kecil seringkali karena banyak
masalah hidup kita sekarang ini sebenarnya karena masa kecil kita. Kalau boleh aku sharing, aku tuh juga punya masa kecil masalah. Saya itu dilahirkan dengan rasa kurang cinta, dari masa kecil kurang cinta. Jadi orang tua saya itu nggak bisa memeluk, memberikan kata cinta, sibuk kerja ya, dua-duanya kerja. Mungkin waktu dulu kehidupan juga susah Mbak Diska ya. Jadi boro-boro menyatakan cinta, kasih sayang, memeluk ke saya. Padahal saya butuh itu. Tapi saya tidak mendapatkan. Akhirnya saya bawa kekurangan cinta itu sampai ke dewasa. Bentuknya seperti apa? Saya mengejar sukses karir, sukses di sekolah, di pekerjaan, hanya untuk mendapatkan pengakuan dan cinta dari orang tua. And know what? Mereka juga tidak memberikan. Mereka nggak bilang, oh Helena kamu hebat ya, kamu sukses ya. Enggak, buat mereka itu kamu sukses, hebat itu udah kayak biasa gitu. Padahal hati saya itu membutuhkan, buat saya dipeluk, buat dikatakan cinta, sayang ke saya, hebat gitu. Ternyata nggak dapet. Nah, itu akan menjadi luka dalam hidup kita. Nah, itu harus kita kembali ke masa kecil lagi dan menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu kita tahu kita tuh punya energi positif atau negatif? Oh, ya bisa kerasa dong. Kalau positif kan happy gitu kan ya, nggak ada beban, santai menghadapi apapun. Itu langsung mukanya juga cerah ya, radian, happy, semangat, semangat kerja dan banyak sekali kreativitas yang datang, inovasi, pengen ini itu energinya banyak sekali. Bahkan pernah nggak ngerasa Diska kalau bikin laporan gitu, ada kerjaan gitu, tahu-tahu energi kita positif, wah cepet banget. Ya cepet banget ya beres ini, kok gampang sekali. Itu artinya energi kita itu lagi flow dengan energi kosmik, energi universe. Kalau kita melakukan itu, wah enak banget. Ini contohnya juga misalnya pelukis. Pelukis itu selalu harus membuat energi frekuensinya sama dengan frekuensi kosmik, universal. Jadi dia akan melukis tuh tanpa mikir lagi. Zrut. Jadi lukisan maestro. Sama seperti pekerjaan kita, kreativitas kita. Kalau itu flow, langsung itu akan datang dari yang tadi energi itu ya, dari kepala kita ke hati kita, langsung ke tangan kita. Langsung tuh, either menulis, atau mengetik, atau kita menggambar, melukis, apapun itu nanti itu tuh datang secara otomatis dan cepat sekali. Ini pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana kalau misalnya kita sudah sadar nih kita punya temperamen yang cepat terpicu, gitu ya? Kalau misalnya perfeksionis, tadi juga ingat tadi Bu Helena pernah cerita waktu di tempat kerja juga kan dulu perfeksionis gitu. Iya. Gimana caranya menenangkan diri? Nah mungkin aku kepikiran, mungkin kalau misalnya yang di kantor ini mungkin nggak sih Bu kita meditasi gitu di kantor, kan sebenarnya meditasi itu bagusnya pagi dan malam gitu ya. Tapi memang kalau in case kita butuh gitu, bisa sekali. Karena sebenarnya kita di depan laptop aja seperti ini, misalnya terjadi ada gangguan atau kita pengen marah, pengen something ya, kita langsung tutup mata aja. Bahkan tidak tutup mata pun bisa agar kita fokus dan kita balik ke nafas kita. Tarik nafas 3 kali aja. 3-5 kali nafas. Boleh tutup mata di meja kerja, tutup mata juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak enak dilihat orang lain, buka mata juga nggak apa-apa. Tapi kita fokus sebenarnya, walaupun buka mata kita nafas ke dalam, fokus ke nafas kita. Tarik nafas yang dalam, tahan, dan dikeluarkan gitu ya. Dan dikeluarkan. Tapi kalau ada kemarahan yang menjengkelkan, saya usulkan sih di rumah atau di mana ya, di kamar mandi kadang-kadang atau di kolam renang. Itu boleh berteriak gitu ya, atau bernafas cepat. Teriak itu bisa melegakan kita. Tapi di tempat yang jangan sampai dipikir ada apa nih gitu kan ya. Ada tips, ini ada yang nanya juga, selama WFH ini kan kita koordinasinya selalu lewat Zoom gitu ya, online terus. Mungkin ada tips untuk yang setiap hari kerjanya harus WFH nih Bu, selain mungkin meditasi, gimana sih selain meditasi tapi dari attitude kita sendiri tuh punya mindset tuh harus gimana sih Bu gitu?
Iya, jadi teman-teman semua, karena kita kerja di rumah, itu kita kadang-kadang tidak ada waktunya. Kadang-kadang makan siang juga masih di depan laptop, ya. Terus mempersiapkan apa-apa di depan laptop dan semuanya ini. Dan banyak orang beranggapan mentang-mentang di rumah kan bisa dihubungin setiap saat. Jadi begitu dihubungin setiap saat, itu berarti pekerjaan tambahan. Teman-teman semua harus bisa mengatur waktu, mengatur prioritas, ya, dan memberikan jarak. Misalnya sudah bekerja 45 menit, istirahat 15 menit, 45 menit, 15 menit. Jadi jaga diri kita sendiri dalam hal ini. Nah, yang tadi itu saya juga ini satu hal yang prinsip yang paling penting. Apapun yang terjadi itu membedakan apakah ini di area yang kita bisa kontrol atau tidak gitu. Selalu kita coba pisahkan. Kalau yang tidak di luar kita bisa kontrol, ya udah biarkanlah, jangan mengkhawatirkan berlebihan, jangan ingin dikontrol. Biarkanlah gitu, proses itu berlangsung. Kadang-kadang kita mungkin memberikan pekerjaan kepada staf. Loh kok sampai sekarang jam segini masih belum kasih tanggapan, jadi kasih gini. Nah, itu kita coba membatasi diri kita sendiri untuk jangan terlalu kontrol. Kalau kita kontrol tiap menit, tiap 5 menit cek lagi, itu kita frustasi sendiri. Saya juga dulu ngalamin gitu karena saking perfeksionisnya, kalau misalnya ada yang harus dikoreksi 5 menit lagi, saya nungguin kok belum. Kadang-kadang saya marah sambil nunjukin tangan gitu kan karena saya nungguin gitu ya. Kita redakan diri dulu. Kadang-kadang banyak hal-hal itu sebenarnya kita yang menyebabkan. Karena kita ingin selalu unggul, selalu hebat, mau mungkin bikin laporan ke bos supaya datang lebih tepat waktu, lebih mengalahkan orang lain, dan kita menekan staf kita untuk memberikan report ini. Jadi kita harus membalance hal ini. Apakah ini masih bisa ditoleransi, jangan dipaksakan gitu. Karena kalau kita memaksakan staf kita, akibatnya relationship jadi buruk, kita memperlihatkan seperti tidak memberikan trust kepada dia untuk mengerjakan, menyelesaikannya. Kita percaya aja, kira-kira jam berapa bisa selesai? 1 jam lagi, Bu. Oke, saya tunggu 1 jam ya. Kalau nggak 1 jam selesai, nanti saya boleh hubungin kamu ya untuk cek apakah kamu ada masalah, apa yang bisa saya bantu supaya ini bisa beres gitu. Dan lakukan itu tanpa harus emosi, marah dan sebagainya. Flat aja gitu, bahwa ini di luar kita kontrol. Mungkin dia ada masalah di rumahnya juga staf kita kan. Jadi kita harus berempati. Dan juga kalau harus mengatakan, Pak Bos, laporannya nggak bisa selesai karena begini, dijelaskan dan jadi jangan didiamkan tapi nggak dikirim laporannya gitu. Semuanya ini sebenarnya masalah komunikasi yang bisa diatasi. Ya, dan empati itu mungkin ya Bu, yang kadang-kadang kita lupa orang lain itu punya masalah juga gitu. Iya, betul sekali. Setiap orang punya masalah. Nah, ini pertanyaannya lebih ke attitude nih. Bagaimana sih kita cara menurunkan ego? Jadi kita bisa mendengarkan orang lain. Walaupun orang lain kadang-kadang kritiknya sangat pedas gitu terhadap kita. Iya. Ego itu memang, ego itu banyak sekali membuat masalah. Karena ego itu sebenarnya dilandasi atas kekurangan diri kita. Ego itu biasanya ya, kita merasa takut berkompetisi, takut karena merasa diri kurang baik, kurang sukses, kurang pinter, kurang cepat memproduksi pekerjaan ini, menganalisa ini. Jadi kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Di sekitar kita, teman kerja kita, kakak kita kok bisa sukses, saya kok masih segini-segini aja, umur segini masih jabatannya segini. Kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu egonya menjadi tinggi sekali gitu ya. Dan ego itu adalah sumber semua itu buat diri sendiri gitu. Jadi ego itu membahayakan sebenarnya dan tidak menimbulkan kebahagiaan. Ego itu termasuk mengejar karir, mengejar power, mengejar influence, mengejar sukses, mengejar uang, mengejar harta, mengejar rumah, mengejar ini, itu gitu kan. Itu semua ego untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi itu semua dari luar. Dia merasa yang di bagian luar ini bisa membahagiakan dirinya. Itu tidak bisa. Teman-teman semua tahu yang bisa membahagiakan diri kita sendiri itu hanya ada di dalam diri kita.
Nah, itu adalah kebijaksanaan, wisdom yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Jangan terlalu mengejar sukses. Kita boleh mengejar, tapi itu bukan yang utama. Yang utama yang di dalam ini. Mungkin menurunkan ego harus sering-sering ikut kelas Bu Helen. Yuk. Ayo, nanti mari. belajar. Nah, ini ada yang nanya juga Bu, pernafasan yang baik itu perut atau rongga dada ya? Oh, pernafasan yang baik, betul sekali. Pernafasan itu yang baik harus sampai ke perut. Makanya harus dipelankan dan diperlama hitungannya. Jadi tarik nafas dan rasakan itu masuk sampai ke dalam perut, ditahan, baru dikeluarkan. Nah, biasanya kalau kita kurang olahraga, nafas kita cuma sampai di sini. Pendek ya, Bu? Pendek. Jadi kalau kita ingin semakin menenangkan diri, semakin kalem, itu harus semakin panjang, semakin dalam sampai ke perut. Kita rasakan ke dalam perut dan keluar kembali. Tadi saya nggak sampai sempat ngajarin ke sana, tapi nanti bisa praktek lagi kita sampai ke dalam. Bu, saya merasakan gatal di kulit kalau kelamaan meditasi dan kesemutan. Ada solusinya nggak? Karena jadi tidak fokus. Oh, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya kesemutan itu karena nggak biasa. Gatal, saya nggak tahu nih gatalnya tuh apa. Kadang-kadang kita merasa ini, ada elektrik. Ada rasa kesemutan tapi elektrik di sini, di tangan, jari-jari tangan. Itu artinya energi kita bergerak. Ada elektrik. Kalau meditasi, lama-lama bisa merasakan itu. Jadi sebenarnya itu energi yang bergerak, nanti di ujung-ujung jari ini seperti ada sengatan-sengatan listrik. Itu oke banget. Itu berarti kita udah mulai sensitif dengan energi. Bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga ada yang sharing kalau dia itu dulunya masa kecilnya kurang kasih sayang juga nih kayak Bu Helena tadi yang dijelasin. Jadi sekarang dia overachiever. Nah, mengobati luka saat kecil tuh gimana caranya ya, Bu? Iya, di tempat kami itu ada sesi-sesi konsultasi di mana kami bisa membantu satu persatu one-on-one untuk menyembuhkan pengalaman masa kecil itu. Tapi bisa juga dengan group meditation. Jadi itu group meditation kita ada yang temanya relationship, ya relationship itu relationship dengan orang tua dari masa kecil. Inner child issue itu bisa dibereskan dengan teknik meditasi. Silakan datang ke Golden Space atau ikut kelas-kelas untuk membereskannya itu. Kita perlu balik ke masa lalu itu untuk membereskan. Betul. Ya. Sepertinya waktunya juga udah mau hampir habis. Ini sih pertanyaannya harusnya udah aku bacain semuanya more or less karena ada beberapa yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang penasaran mau tanya-tanya Bu Helena, langsung aja trial yang tadi Golden Space biar bisa ikut kelasnya Bu Trial Helena deh, tadi ada teman yang bertanya mengenai masa kecil ya. Trial aja, trial, betul. Ikutin langsung ya Bu semua kelasnya, tiap hari ada ya. Iya, tiap hari ada. Kalau membership kita sebulan ada 100 kelas. Temanya macam-macam. Ya, mungkin di-share aja Bu temanya kira-kira apa yang ada di Golden Space biar temanya itu ada kelas balance, handle balance, relationship, work ya, peace itu kalem. Terus kita juga ada wealth. Masalah keuangan sebenarnya. Jadi wealth itu uang itu sebenarnya energi. Jadi bagaimana relationship kita dengan uang? Kok uangnya seret terus sih, nggak datang-datang? Oh, kalau ada uang datang tapi kok hilang terus gitu. Itu ada hubungannya dengan emosi. Menarik banget. Menarik banget ya. Iya, jadi topiknya macam-macam dan menarik sekali. Oke. Sebelum kita balikin ke MC, mungkin Bu Helena ada conclusion dari sesi ini, dari materi yang ini, silakan. Konklusinya menyayangi diri sendiri, jaga diri sendiri, banyak waktu untuk diri sendiri, ya. Connect dengan hati, dengan jiwa kita, itu penting sekali supaya hidup kita tenang dan bisa lebih sukses lagi. Ya, jangan lupa nafas kali ya Bu. Nafas ya. Nafas ya teman-teman. Oke, terima kasih banget Bu Helena Bidin untuk sesinya sore ini sangat-sangat. Terima kasih, sama-sama. Makasih Wina. Teman-teman juga yang 200 teman-teman di luar sana juga merasakan yang sama. Luar biasa. Ya.
Silakan Vina, saya kembalikan ke Vina. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Helena. Thank you. Terima kasih Bu Helena dan Mbak Rizka. Bu Helena. Thank you. Terima Keren kasih. banget materinya sampai saya juga sedikit menangis, hampir menangis di meditasi tadi. Oh, wow. Ingat menghayati. Ini saya matiin dulu. Jadi menghayati. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bu Helena, Mbak Rizka, Mbak Ninda yang sudah menyempatkan waktunya untuk webinar kali ini, dan terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk register di webinar kali ini. Ini Q&A-nya kan banyak banget nih, ada 54 pertanyaan total. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, bisa ikut kelasnya Bu Helena yang tadi sudah tertera di linknya, atau bisa menghubungi Bu Helena langsung ya Bu ya, di kontak yang sudah Boleh. dan Ya. nomor yang sudah ditulis tadi. Oke, kalau gitu sebelum aku tutup, aku mau kasih tahu info dulu. Jadi setelah webinar ini selesai, para audiens tenang aja akan mendapatkan slide materi dari Bu Helena, e-book dari Jojonomic, dan juga e-sertifikat. Dan semuanya itu harus isi survei dulu ya. Nanti akan ada survei yang diberikan kepada audiens, lalu bisa diberikan. Nah, yang untuk mau melihat video-video tadi akan kita upload di YouTube. Itu aja cukup. Kalau gitu aku tutup karena pas banget waktunya udah 16.30 lewat 2 menit. Kalau gitu terima kasih Bu Helena sekali lagi. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Semoga Bu Helena tidak menyesal dan ingin berkolaborasi lagi dengan kita di next webinar. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Bye-bye. Bye. This is Ted. He's the chief. And these are his team members. When working remotely, Ted still needs to manage his team's attendance. Luckily, he has JoJo Times. Not only that, with JoJo Times, Ted can easily keep track of team productivity. Especially when he needs a work update, JoJo Times can increase team productivity by 100%. It seems everything is going well. Sometimes, Ted has to handle the toughest client. But JoJo Times makes it easier to have everything under control. At the end of the day, JoJo Times helps summarize all project and performance reports. It gives the client confidence to finally seal the deal. JoJo Times, the future of work. Now's the time to request leave. How about some relax time in Waikiki Beach?